Text to Voice oleh Ramlan. Tiang Putih Institute, Kaum Melayu Islam, di Afrika Selatan. Maksud dari surat ini adalah menanggapi dan melengkapi dua tulisan menarik Bapak Rosihan Anwar yang dimuat oleh harian Sinar Harapan. Saya setuju dengan apa yang diajukan beliau di dalam kedua tulisan tersebut, yakni bahwa kita kurang memperhatikan saudara-saudara kita seagama di Afrika Selatan, sama halnya dengan mereka yang berada di Sri Lanka. Saudara-saudara kita tersebut merupakan korban penjajahan masa silam. Kebetulan saya pernah membaca tembusan sebuah surat dari The Cape Malay Association tanggal 5 Agustus tahun 1926 yang ditujukan kepada kaum Muslim di Hindia Belanda. Surat tersebut menyatakan keinginan 40.000 orang Muslim asal Indonesia di Afrika Selatan untuk mengadakan hubungan dan mengirimkan satu delegasi ke Hindia Belanda. Disebutkan juga di dalam surat tersebut mengenai kedatangan Sheikh Yusuf dengan 39 pengikut pada tahun 1795. Sesudah menunaikan ibadah haji, Sheikh Yusuf, seorang warrior, patriot, and pious, menikah dengan putri Sultan Agung yang menemaninya sewaktu ia dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Surat ini juga menyatakan kedatangan Toang Guru, Toang Norman, Toang Syed, Del, dan bahwa Toang Yusuf menulis Al-Quran berdasarkan ingatan belaka. Ternyata, selang beberapa tahun kemudian dan setelah diperbandingkan, seluruh isi Al-Quran tersebut sama isinya dengan Al-Quran yang asli. Kaum Muslim Melayu di Afrika Selatan adalah penduduk yang berkelakuan baik dan terhormat. Hal ini diakui di dalam salah satu pidato Menteri Dalam Negeri, Dr. Malan pada waktu itu dan juga oleh polisi. The Cape Malay Association tidak saja berhasil melebarkan agama Islam, tetapi juga menanamkan perasaan kebangsaan racial consciousness kepada para anggotanya. Oleh sebab itulah, pemeluk agama Islam asal Indonesia di Afrika Selatan ingin berhubungan dengan kaum sesamanya di tanah Hindia Belanda dan mengirimkan wakil-wakil mereka ke Indonesia. Surat tersebut dikirimkan melalui seseorang konsul Belanda. Tetapi sebelum disampaikan, pejabat Advisor for Inland Zaken saat itu Prof. Gobe meminta izin terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal, Surat Rahasia Nomor 905 tanggal 27 Oktober tahun 1926. Di dalam surat rahasia ini, Prof. Gobe mengusulkan agar surat tersebut diteruskan kepada Muhammadiyah di Yogyakarta. Menurut Prof. Gobe, pemerintah Hindia Belanda terkenal fanatik anti-Islam, sehingga jika mereka tidak menghubungkan kedua bangsa sesama pemeluk Islam seperti disebutkan di atas, Hindia Belanda akan dipandang lebih buruk lagi oleh dunia internasional. Surat rahasia ini juga menyebutkan bahwa banyak orang Muslim di Afrika Selatan yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dan bahwa mereka tidak ingin terisolir. Prof. Gobe selanjutnya menulis bahwa yang memperkenalkan kaum Muslim asal Indonesia di Afrika Selatan untuk pertama kalinya ialah Sultan Abdul Hamid dari Turki sehubungan dengan politik pan-Islamisme yang dianutnya. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 1877 Sultan Hamid khusus menerbitkan sebuah buku dalam bahasa Afrikaans mengenai agama Islam dan cara-cara menjalankannya. Disinggung pula di dalam surat Prof. Gobe, usaha-usaha Snoek Hurgronje dalam melakukan penelitian tentang keadaan kaum Muslim Melayu di Afrika Selatan melalui wawancara yang dilakukan di Mekah pada tahun 1885. Hazeu, pejabat khusus Advisor for Inland Zaken, pada waktu itu pun pernah mengunjungi Afrika Selatan pada tahun 1916. Sekian tanggapan saya atas persoalan kaum Muslim asal Indonesia di Afrika Selatan. Kita patut berterima kasih kepada Bapak Rosihan Anwar yang telah memulai penulisan masalah ini. Mengenai apakah surat The Cape Malay Association benar-benar diteruskan kepada Muhammadiyah di Yogyakarta, tidak saya ketahui. Sebagai penutup, dapat ditambahkan bahwa sebuah buku berjudul The Cape Malay karangan I.D. Du Plessis, terbitan University of Cape Town, dapat dibaca di Perpustakaan Museum Nasional Jakarta. Jakarta, tanggal 8 Juni tahun 1985. Rusli Amran, Pulau Mas, Jakarta Timur. Penyunting bahasa, Yanti Amran. November tahun 1997.